Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Makin asik aja. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggunya hari ini dengan mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk kasih setiamu yang gak pernah habis-habisnya buat kami. Bapa yang baik, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami.
Kami membutuhkan pimpinan Engkau. Pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap menggunakan mulut kami siap menggunakan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Oke, mari adik-adik kita siapkan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita katakan happy ya, happy ya. Yuk. Tiba saatnya Tuhan Yesus mau berbicara kepada adik-adik. Nah, adik-adik yuk siapkan hati kita. Kita katakan firman-Mu Tuhan.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini karena Engkau telah memberkati kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana? Kemarin ceritanya Kak Debbie tentang apa ya? Masih ingat nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Nanti Kak Fitri juga mau bercerita. Tapi kemarin ceritanya tentang apa? Ingat nggak? Oh, betul sekali tentang Yosua dan Kaleb. Yosua, dua orang pengintai yang apa? Yang taat, yang mencintai Tuhan, yang taat. Wah, sekarang Kak Fitri mau cerita tentang Esther. Siapa yang tahu Esther? Pernah dengar ceritanya tentang Esther? Esther adalah seorang Yahudi. Siapa itu Esther? Esther adalah seorang Yahudi yang tinggal di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia. Esther gadis yang cantik, baik hati dan bijaksana. Dia anak yatim piatu sehingga Esther diangkat anak oleh pamannya yang bernama Mordekai. Mordekai mengajarkan kepada Esther seperti orang tua kepada anaknya, mengajarkan untuk berbuat baik, suka menolong, jujur dan beribadah kepada Allah. Mordekai bekerja untuk Raja Persia yang bernama Ahasiweros. Raja Ahasiweros sangat kaya raya dan berkuasa. Apapun yang dikatakannya, itulah yang terjadi. Pada suatu hari, istri Raja Ahasiweros yang bernama Wasti tidak mendengar kata-katanya. Jadi Ahasiweros ingin mencari seorang wanita yang lain untuk menjadi ratu. Semua gadis-gadis cantik ikut dalam pemilihan ratu tersebut, termasuk Esther. Mereka melakukan perawatan khusus sebelum bertemu dengan raja selama 12 bulan. Raja memberikan mahkota kerajaan di atas kepala Esther dan mengangkat dia menjadi ratu. Esther terpilih menjadi ratu karena sikap Esther yang menimbulkan kasih sayang kepada semua orang, termasuk raja mengasihi Esther lebih dari perempuan lain. Di kota itu terdapat seorang pegawai raja yang jahat dan sombong bernama Haman. Dia ingin semua orang sujud kepadanya, namun Mordekai tidak mau melakukannya. Jadi Haman sangat marah dan ingin membunuhnya. Setelah mengetahui bahwa Mordekai berbangsa Yahudi, Haman membuat rencana jahat untuk membunuh semua orang Yahudi. Dia akan mencari cara agar raja membuat hukum
untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di Persia. Haman memberitahukan raja, "Tuanku, orang Yahudi sangat berbahaya dan harus dibunuh dan dibinasakan." Raja pun setuju. Maka Haman menulis undang-undang yang diumumkan ke seluruh bangsa Yahudi. Semua orang Yahudi yang tinggal di Persia harus dibunuh pada hari ke-13 bulan Adar. Mendengar hal tersebut, Mordekai memberitahu pesan kepada Ester yang isinya bahwa undang-undang baru itu Haman ingin membunuh orang Yahudi. Dan Mordekai menginginkan supaya Ester menemui raja. "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi." Namun Ester berkata bahwa siapapun yang berjumpa dengan raja tanpa dipanggil akan dibunuh. "Sudah 30 hari raja tidak memanggil saya, tapi saya akan pergi juga. Jika raja mengulurkan tongkat emas, saya tidak akan dihukum. Jika tidak, saya akan mati." Ester pun menyuruh menyampaikan kembali ke Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Habiskan waktumu untuk berdoa. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Akhirnya pada hari yang ketiga, Ester menghadap raja, dan raja pun mengulurkan tongkat emasnya. Kemudian raja bertanya kepada Ester, "Apa maksudmu, hai Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Semasa zaman itu Ester mengundang mereka untuk makan bersama lagi pada keesokan harinya. Masa jamuan yang kedua, raja bertanya, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan." Ester berkata, "Tolong selamatkan saya dan bangsa saya. Ada orang yang ingin membunuh kami." Raja bertanya, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Kata Ester, "Orang jahat itu ialah Haman." Lalu bangkitlah raja dengan marah dan memerintahkan agar Haman dibunuh dengan segera dengan cara digantung. Namun undang-undang Haman tidak dapat dibatalkan. Jadi raja pun melantik Mordekai sebagai ketua atas semua pegawai. Mordekai segera menulis undang-undang baru yang memperbolehkan orang Yahudi untuk mempertahankan diri jika diserang. Pada hari ke-13 bulan Adar, orang Yahudi telah mengalahkan musuh mereka yang membenci bangsa Yahudi. Sejak itu mereka mengadakan perayaan untuk memperingati. Meskipun dalam kitab Ester tidak menyebutkan nama Tuhan, namun Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Ester dan bangsa Yahudi. Tuhan menolong Ester dan bangsa Yahudi dari niat jahat Haman. Ester mengajak bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa. Demikian juga adik-adik, meskipun masih kecil, kita bisa berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita, mama papa kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan akan tolong dan melindungi kita dari segala mara bahaya, dari virus corona, dari hal-hal yang tidak berkenan. Asal kita selalu berdoa seperti ayat hafalan hari ini, yaitu tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Gimana adik-adik ceritanya tentang Ester? Ester bukan hanya cantik, bukan hanya baik hati, bukan hanya bijaksana, tetapi Ester adalah gadis yang suka berdoa. Belajar dari Ester, berdoa untuk bangsa negaranya, bangsa Yahudi. Demikian juga adik-adik. Adik-adik juga bisa berdoa buat bangsa Indonesia.
bisa berdoa buat mama, papa. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa rajin berdoa, tetap semangat untuk berdoa. Seperti ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Adik-adik bisa berdoa buat bangsa Indonesia, adik-adik bisa berdoa buat kakak, bisa berdoa buat teman yang sakit. Nah, mulai saat ini rajin berdoa. Di rumah juga, meskipun tinggal di rumah, adik-adik harus tetap semangat. Semangat belajar, semangat berdoa. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa firman ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk kami seperti Esther yang mau berdoa buat bangsanya, yang mau belajar berdoa untuk orang tua kami, berdoa untuk sesama kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti Esther Tuhan, kami tidak hanya melakukan apa yang kami inginkan, tapi kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita melalui rekening di bawah ini. Yuk, disiapkan sayang. Musik. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan hati, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami terus di dalam ibadah-ibadah selanjutnya, dan hikmat Tuhan menolong kami untuk bertumbuh bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami, supaya kami memperoleh berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ibadah kami sampai di sini Tuhan, kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.